Halo semuanya, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi mengenai cloud computing. Mari kita simak sama-sama. Cloud computing merupakan sebuah sistem informasi yang memungkinkan kemudahan akses kepada komponen sumber daya. Contohnya seperti server, aplikasi, dan database melalui jaringan internet. Dengan menggunakan sistem ini, sumber daya akan disimpan dan dikelola di pusat data yang terhubung dengan internet. Untuk skala perusahaan, mereka dapat mengaksesnya dari mana saja dan kapan saja dengan mudah melalui aplikasi atau situs. User juga tidak perlu memiliki infrastruktur cloud sendiri. Mereka bisa mengelola dan memantau server yang disediakan oleh penyedia layanan cloud. Cloud computing mempunyai 3 jenis layanan. Yang pertama, service adalah salah satu layanan dari cloud computing yang memungkinkan pengguna menggunakan aplikasi tanpa harus menginstalnya di komputer. Contohnya seperti Google Docs, Spreadsheet, Canva, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada infrastructure as a service. Layanan dasar yang disediakan oleh cloud computing ini menyediakan layanan infrastruktur sistem komputer. Misalnya seperti server, mesin virtual, jaringan, sistem operasi, sistem penyimpanan data, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada platform as a service. Layanan ini memungkinkan pengguna untuk menguji, membuat, mengembangkan, ataupun mengelola aplikasi perangkat lunak berbasis web atau seluler. Cloud computing mempunyai beberapa manfaat. Yang pertama ada biaya. Dengan cloud, pengguna tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk pengadaan dan pemeliharaan perangkat, baik perangkat lunak maupun perangkat keras. Lalu yang kedua ada kecepatan. Layanan cloud menyediakan layanan sesuai permintaan kita. Semisal, kita ingin mengupgrade kapasitas penyimpanan dengan melakukan beberapa klik, lalu kapasitas penyimpanan sudah terupgrade. Hal ini lebih cepat daripada kita harus membeli perangkat hard disk ataupun hard drive. Lalu, manfaat yang ketiga yaitu skala global. Bisnis bisa berkembang dengan elastis. Kita bisa memberi komputasi sesuai dengan lokasi geografis pelanggan, sehingga layanan bisa lebih cepat dan efektif. Lalu manfaat yang keempat yaitu produktivitas. Membangun server membutuhkan sumber daya perangkat yang besar. Selain juga para tenaga IT, dengan cloud, tenaga IT tidak lagi mengurus perangkat-perangkat keras, melainkan dialihkan pada pekerjaan lain yang lebih dibutuhkan. Lalu, manfaat yang kelima ada kehandalan. Kelangsungan bisnis bisa lebih mudah dan murah karena proses pencadangan data ataupun pemilihan data bisa dilakukan dengan cepat. Lalu manfaat dari cloud terakhir yaitu keamanan. Penyedia cloud computing tentu saja terdiri dari para pakar IT yang tidak diragukan kemampuannya. Cloud computing mempunyai keamanan yang kuat yang dapat melindungi data aplikasi ataupun infrastruktur sistem dari ancaman kejahatan dunia maya atau cybercrime. Kelebihan dari cloud computing yaitu yang pertama, fleksibilitas. Dengan cloud, kita dapat mengakses data yang kita butuhkan dari perangkat apapun. Selain itu, kita dapat menyimpan data pada penyimpanan cloud dan mengambilnya kembali meskipun pada perangkat yang berbeda. Lalu, kelebihan yang kedua ada hemat biaya. Sebelum cloud hadir, perusahaan harus membeli, membangun, dan melakukan pemeliharaan sistem terhadap infrastruktur teknologi yang dibuat. Dengan cloud, kita tidak perlu lagi mengeluarkan biaya lebih untuk hardware seperti hard disk, server, CPU, dan lain-lain. Lalu kelebihan yang ketiga, yaitu menghemat penyimpanan pada perangkat. Jika sebelumnya kita harus menginstal aplikasi untuk menggunakan suatu software, dengan cloud kita tidak perlu melakukannya lagi. Contohnya seperti terobosan Google Docs yang berfungsi seperti Mr. Word.
Lalu kelebihan yang terakhir yaitu kelebihan lain. Kelebihan lain ini melakukan penggunaan cloud lain diantaranya adalah kecepatan, kehandalan, produktivitas, dan lain-lain. Selain memiliki kelebihan, cloud computing juga memiliki kekurangan. Kekurangan yang pertama yaitu harus terhubung dengan internet. Sebetulnya, ini bukan menjadi suatu masalah besar, mengingat kemajuan internet kita di masa sekarang ini. Terlebih di beberapa wilayah yang sudah memiliki jaringan 5G yang membuat kecepatan akses lebih maksimal. Lalu, kekurangan yang kedua yaitu keamanan data. Tidak ada data yang aman di dunia ini, semua pasti memiliki celah. Data keuangan dan catatan medis menjadi informasi sensitif yang harus dijaga baik itu dari pembobolan pihak luar ataupun pihak dalam perusahaan yang kurang bertanggung jawab. Lalu kekurangan yang ketiga yaitu kesalahan sistem. Dengan banyaknya penggunaan yang mengakses dan memanipulasi data pada satu portal, bukan tidak mungkin ada kesalahan sengaja maupun yang tidak sengaja yang akan berimbas pada keseluruhan sistem. Cloud computing memiliki cara kerja dengan menggunakan teknologi internet. Data dan aplikasi yang dibutuhkan seorang pengguna atau perusahaan akan diunggah ke server cloud melalui jaringan internet. Server cloud terletak di pusat data yang sudah dilindungi dengan sistem keamanan. Setelah data diproses dan diunggah ke server cloud, data tersebut akan diolah menggunakan sumber daya komputasi yang tersedia pada sistem cloud. Data yang sudah diolah tersebut akan bisa diakses oleh pengguna melalui gadget yang terhubung dengan internet. Lalu kemudian, hasil pengolahan tersebut akan dikirimkan kembali ke user untuk kemudian bisa diakses oleh user. Ada beberapa contoh dari cloud computing yaitu ada OneDrive, Google Drive, Dropbox, Amazon Workdocs, Yahoo, dan lain-lain. Sekian penyampaian dari kelompok 2 mengenai cloud computing. Kami ucapkan terima kasih.